teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa seperti kembali ke masa lalu hanya dengan menyusuri sebuah tempat? Ada ruang-ruang yang tidak hanya menyimpan ruang, tetapi juga menyimpan sejarah. Hari ini kami akan mengajak kalian semua untuk menyusuri Kota Lama Semarang, kawasan bersejarah yang menyimpan banyak jejak kolonial, cerita perdagangan, dan juga transformasi budaya yang masih hidup hingga sekarang. Selamat datang di Kota Lama Semarang. Kota Lama Semarang mulai berkembang sejak abad ke-17 setelah perjanjian antara Kerajaan Mataram dan juga VOC sebagai imbalan atas bantuan VOC dalam memberantas pemberontakan Brunajaya. Lalu Semarang diserahkan pada Belanda dan disinilah babak baru dimulai, babak di mana Semarang menjadi simbol penting dalam perdagangan internasional. VOC membangun benteng pertahanan bernama Benteng Vishok dan jalan utama dengan nama Jalan Herenstraat yang sekarang kita kenal dengan Jalan Lejen Suprapto. Kawasan ini menjadi pusat perdagangan rempah, tekstil, dan juga barang-barang impor dari Eropa. Karena arsitekturnya yang khas dan atmosfer yang kental dengan nuansa kolonial, Kota Lama dijuluki sebagai Little Netherlands di Jawa. Kota Lama memiliki beberapa ikon, salah satunya Gereja Belenduk yang dibangun pada tahun 1753, gereja yang memiliki kubah besar dan juga dua menara kembar dengan arsitektur yang bergaya neoklasik dan masih berfungsi aktif digunakan hingga sekarang. Selanjutnya ada Gedung Marbah, gedung yang dulunya milik seorang bernama Marbah dengan gaya bangunan neoklasik. Bangunan ini dulu pernah menjadi salah satu kantor dan juga toko. Namun saat ini Gedung Marbah menjadi spot favorit untuk berfoto anak muda. Lalu selanjutnya ada Gedung Spiegel yang dulu merupakan sebuah toko barang Eropa, namun saat ini sudah bertransformasi menjadi resto dan bar yang masih mempertahankan bangunan aslinya. Hal ini menjadi bukti bahwa warisan sejarah bisa berdampingan dengan gaya hidup yang modern. Lalu di sekitar kanal kalian juga dapat menemukan bekas gudang rempah dan juga kantor VOC. Beberapa bangunan juga telah difungsikan sebagai gedung seni, museum, atau ruang komunitas. Banyak ikon bersejarah lainnya seperti Rumah Akar atau The Groot dengan akar beringin raksasa yang mencengkeram bangunan kolonial, Gedung Ode Trap atau Gedung Gambir, Taman Sri Gunting, dan juga ikon-ikon yang lainnya. Selanjutnya, aku akan mengajak kalian untuk mengenal Jembatan Berok. Jembatan Berok merupakan salah satu ikon tertua di Kota Lama Semarang yang dibangun pada tahun 1705 bersamaan dengan Benteng Vishok yang berbentuk segi lima dan awalnya dinamai The Zwijndeport, kemudian berganti menjadi Gouvernementbrug karena menghubungkan langsung ke kantor gubernur VOC sebagai gerbang utama kawasan elit. Jembatan ini dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda sekitar tahun 1705 hingga 1720-an. Saat Semarang berkembang sebagai pelabuhan perdagangan utama VOC, jembatan ini dirancang untuk menghubungkan kawasan elit di timur dengan kampung-kampung etnis di barat, termasuk Pecinan atau kawasan Tionghoa, kampung Arab, Melayu, dan Jawa. Pada masa VOC, ia berfungsi sebagai pembatas kasta ketat antara elit Eropa dan komunitas pribumi hingga kebijakan liberalisasi kolonial awal abad ke-19 membuka akses lebih bebas, terutama setelah pembongkaran benteng pada tahun 1824 yang meningkatkan perannya sebagai jalur interaksi sosial. Nama Berok muncul dari pengucapan lokal masyarakat Jawa terhadap kata Belanda yaitu brug atau jembatan yang berasal dari adaptasi linguistik setempat dan lama-kelamaan menjadi ciri khas budaya Semarang yang multi etnis. Strukturnya yang sederhana tetapi kokoh terbuat dari batu bata dan kayu dengan panjang hanya 10 meter pada awalnya yang bisa dibuka tutup atau terangkat untuk kapal dagang di Kali Semarang, dilengkapi 4 kolom utama menyerupai opal seal dengan lampu puncak khas era 1705, gerbang pengawas untuk mengontrol lalu lintas barang seperti rempah dan tekstil, serta direnovasi besar pada tahun 1910 untuk penambahan penerangan dan penguatan fondasi agar lebih optimal.
Lebih dari sekedar infrastruktur, Jembatan Berok ini menjadi salah satu saksi bisu pertemuan budaya beragam di Semarang kolonial yang menjembatani bukan hanya sungai tetapi juga batas sosial seperti alit Orapa di satu sisi dan komunitas etnis yang hidup berdampingan tetapi sering terpisah oleh aturan kolonial di sisi lain yang melambangkan dinamika kekuasaan sebelum liberalisasi. Bagi Semarang atau warga lokal, jembatan ini menjadi simbol persatuan dan kerukunan. Yang mana ini menjadi cerita lisan turun-temurun yang bilang banyak pernikahan campur dan perdagangan antar etnis dimulai dari pertemuan di sini dengan aura keberuntungan seperti berdagang lewat pagi-pagi untuk rezeki lancar atau pasangan muda minta restu untuk hubungan yang harmonis. Ruang publiknya juga hidup seperti dulu jadi pasar malam, seni tradisional, hingga diskusi politik rahasia antar komunitas. Dan baru-baru ini penemuan balok kayu artefak di Kali Semarang dekat jembatan oleh pegiat sejarah memperkuat statusnya sebagai situs cagar budaya yang hidup. Hari ini, Jembatan Berok tetap menjadi ruang interaksi sosial di tengah hiruk-pikuknya kota lama yang kini menjadi kawasan wisata, merefleksikan identitas Semarang sebagai kota multikultural di mana nilai toleransi dan solidaritas terus hidup melalui festival budaya atau foto-foto turis. Kemudian, perjalanan membawa kita ke tempat berikutnya yaitu Gereja Blenduk Semarang. Gereja Blenduk Semarang punya sejarah yang sangat penting sebagai salah satu bangunan tertua di kawasan Kota Lama. Gereja ini dibangun pertama kali pada tahun 1753 oleh masyarakat Kristen Protestan yang tinggal di Semarang pada masa kolonial Belanda. Nama Blenduk sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti membulat, merujuk pada kubah besar di atas bangunan yang menjadi ciri khas bagi saya. Gereja Blenduk ini bukan hanya tempat ibadah tetapi juga simbol perkembangan Kota Lama Semarang pada masa VOC dan Hindia Belanda. Arsitekturnya bergaya non-klasik dengan dua menara kembar dan kubah merah membuatnya sangat berbeda dibandingkan bangunan lain di sekitarnya. Renovasi besar juga pernah dilakukan pada tahun 1894 dan sejak itu bentuk kubah dan interiornya semakin megah seperti yang kita lihat sekarang. Kalau saya melihat sejarahnya, gereja ini menunjukkan bagaimana Semarang dulu menjadi kota pelabuhan penting, tempat bertemunya berbagai budaya Eropa, Tionghoa, dan Jawa. Karena gereja Blenduk menjadi salah satu bukti nyata keberadaan komunitas Eropa pada masa itu, sekaligus menjadi saksi perubahan Kota Lama dari pusat perdagangan VOC hingga menjadi kawasan heritage yang dilindungi. Gereja Blenduk juga merupakan salah satu bangunan paling ikonik di Kota Lama Semarang dengan bentuk kubahnya yang membulat dan warnanya yang mencolok, membuat gereja ini mudah dikenali dan menjadi pusat perhatian di kawasan itu. Bagi saya, Gereja Blenduk bukan hanya tempat ibadah tetapi juga simbol sejarah dan peninggalan kolonial yang masih terawat sampai sekarang. Secara pribadi, saya merasa Gereja Blenduk memberi kesan tenang, megah, dan bersejarah. Kehadirannya membuat suasana Kota Lama menjadi lebih hidup dan bernilai sebagai destinasi wisata budaya. Setelah melewati Gereja Blenduk, di kanan jalan kita dapat melihat Gedung Marba. Adalah salah satu contoh arsitektur kolonial yang masih bertahan hingga saat ini. Gedung ini dibangun pada abad ke-19, tepatnya sekitar tahun 1907, dan memiliki desain khas yang mencerminkan pengaruh Eropa pada masa itu. Pada masa kolonial, gedung ini dikenal dengan nama Marba yang berasal dari singkatan Matapaji van Helmen Bank Wazijn, atau dalam bahasa Indonesia disebut Bank Umum. Gedung Marba awalnya digunakan sebagai kantor bank yang penting pada masa itu. Sebagai pusat kegiatan ekonomi, bank ini memberikan fasilitas keuangan untuk berbagai sektor perdagangan, industri, dan ekonomi yang berkembang pesat pada masa kolonial. Selain itu, gedung ini juga memiliki fungsi sosial yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian di wilayah Semarang.
Keunikan Gedung Marba terletak pada arsitekturnya yang menggambarkan elemen klasik Eropa dengan kekuatan struktur yang tahan lama. Detail ornamen-ornamen di bagian luar dan di dalam gedung menggambarkan kecanggihan seni dan teknologi konstruksi pada masanya. Namun saat ini Gedung Marba telah beralih fungsi menjadi tempat usaha dan pusat kegiatan kreatif. Gedung ini sering digunakan untuk berbagai acara seperti pameran seni, workshop, dan bahkan sebagai tempat berkumpulnya para pelaku industri kreatif. Walaupun fungsinya telah berubah, gedung ini tetap menjadi simbol penting dalam mempertahankan warisan sejarah dan arsitektur kota lama. Di seberang Gedung Marba, pada kiri jalan kita dapat melihat adanya Gedung Spiegel. Gedung Spiegel merupakan salah satu bangunan bersejarah yang paling ikonik di kawasan Kota Lama Semarang. Bangunan ini didirikan pada tahun 1895 oleh keluarga Spiegel, seorang pengusaha keturunan Belanda dan pada masa kolonial berfungsi sebagai toko besar sekaligus pusat aktivitas perdagangan. Letaknya strategis di sudut jalan utama kawasan pelabuhan menjadikan Gedung Spiegel sebagai simbol penting dalam jaringan ekonomi kota Semarang pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Secara arsitektural, Gedung Spiegel menampilkan ciri khas bangunan kolonial Eropa yang disesuaikan dengan kondisi iklim tropis Indonesia. Hal ini terlihat dari penggunaan dinding yang tebal untuk menjaga kestabilan suhu ruang, jendela-jendela tinggi yang memungkinkan sirkulasi udara dan pencahayaan alami optimal, serta tata letak bangunan yang memperhatikan orientasi jalan dan aktivitas sekitar. Perpaduan antara gaya arsitektur Belanda dan adaptasi lokal tersebut mencerminkan dinamika budaya kolonial di wilayah pesisir Jawa pada masa itu. Seiring berjalannya waktu dan perubahan fungsi kota lama, Gedung Spiegel sempat mengalami penurunan kondisi fisik. Namun, melalui upaya konservasi dan revitalisasi, bangunan ini kemudian direstorasi tanpa menghilangkan karakter arsitektur aslinya. Saat ini, Gedung Spiegel dimanfaatkan sebagai kafe dan restoran yang menjadi contohnya penerapan konsep adaptive reuse. Konsep ini menekankan pada pemanfaatan kembali bangunan bersejarah dengan fungsi baru yang relevan dengan kebutuhan masa kini, sekaligus tetap menjaga nilai historis dan estetika bangunan. Sebagai bagian integral dari kawasan Kota Lama Semarang, Gedung Spiegel memiliki nilai yang sangat penting, tidak hanya dari sisi sejarah, tetapi juga dari aspek ekonomi dan budaya. Kehadirannya berkontribusi dalam memperkuat identitas kawasan, mendorong aktivitas pariwisata, serta menjadi ruang interaksi sosial bagi masyarakat dan wisatawan. Dengan demikian, Gedung Spiegel tidak hanya berperan sebagai saksi bisu perjalanan sejarah kota, tetapi juga sebagai elemen aktif dalam pembangunan dan pelestarian warisan budaya perkotaan kota. Lalu yang terakhir, kami akan mengajak kalian mengenai salah satu ikon bersejarah yang menyimpan sejarah mengenai Kota Lama, yaitu Museum Kota Lama. Museum Kota Lama Semarang, salah satu ikon tertua di kawasan bersejarah tersebut. Dibangun pada tahun 1743 sebagai bagian dari pengembangan kota pelabuhan Foix. Awal bernama Head Gouvernementshuis atau Bodrum yang menepati bekas Vijoy Fort di sisi timur Jembatan Berok. Dibangun oleh arsitek Belanda pada era Gubernur Van Golenes pada tahun 1743 sampai 1756 saat Semarang menjadi pusat perdagangan rempah dan tekstil. Gedung ini dirancang sebagai kantor Gubernur Foix sekaligus kediaman elit Eropa. Penghubungan langsung ke Jembatan Berok sebagai gerbang utama ke kawasan etnis di barat seperti Cina, Tionghoa, Kampung Arab, Melayu, dan Jawa. Pada masa Foix, fungsinya ketat sebagai simbol kekuasaan kolonial. Ruang administrasi mengawasi pajak, pelabuhan, pengadilan, bagian perdagangan lokal, serta barikade sosial yang memisahkan elit Belanda
dan komunitas pribumi hingga liberalisasi abad ke-19 pasca 1824 membuka akses publik. Nama Museum Kota Lama diberikan pada tahun 1997 setelah direvitalisasi Pemkop Semarang. Berasal dari adaptasi lokal terhadap fungsi barunya sebagai penjaga memori kota multietnis dengan renovasi besar 2008 menambahkan galeri modern sambil mempertahankan fondasi dan bata ekspos dan atap genteng khas era 1700-an dilengkapi artefak sebagai dokumen voix, peta pelabuhan dan replika gerbang pengawas. Lebih dari sekedar bangunan tua, Museum Kota Lama ini jadi saksi bisu pertemuan budaya beragam di Semarang kolonial, menjembatani bukan hanya ruang fisik tapi juga narasi sejarah. Elit Eropa di balik temboknya mengatur perdagangan, sementara komunikasi etis di sekitarnya berinovasi dalam adaptasi sosial, melambangkan dinamika kekuasaan yang berupa menjadi inklusif pasca kemerdekaan. Bagi warga lokal, museum ini simbol persatuan dan kerukunan. Ceria lisan turun-temurun menyebut ruang resminya dulu jadi tempat perundian rahasia antara etnis untuk perdamaian dengan aura pengetahuan, serta pelajaran minta berkat untuk ujian sukses atau keluarga foto keluarga untuk kenangan harmonis. Ruang publiknya juga hidup. Dulu era diskusi publik bawah tanah, kini galeri seni tradisional, worship budaya, serta pameran interaktif tentang migrasi etnis. Diperkaya penemuan prasasti batu voix di halaman belakang oleh arkeologi lokal yang mengukuhkan statusnya sebagai situs cagar budaya dinamis. Hari ini Museum Kota Lama tetap jadi pusat interaksi sosial di tengah hiruk-pikuk kawasan wisata Kota Lama, merefleksikan identitas Semarang sebagai kota multikultural di mana nilai toleransi dan solidaritas terus hidup melalui tur virtual, festival sejarah atau sesi cerita lisan turis. Menurut Bapaknya, dari perspektif Bapaknya itu Kota Lama itu tempat yang seperti apa, Pak? Kota Lama itu kan sejarahnya apa, seperti apanya? Mungkin bisa dari sejarahnya, dari kebudayaannya, atau mungkin dari sudut pandang Bapak sendiri. Ya, sudut pandang saya sendiri kan Kota Lama dulu memang kan peninggalan dari Belanda. Nah, ini kan masih banyak gedung-gedung yang masih terawat. Cuma kendalanya dari Kota Lama itu kan ini termasuk Semarang bawah yang ada robnya. Nah, itu karena sering rob, makanya bangunan itu kekuatannya lama-lama kan hancur. Nah, akhirnya kan ada bangunan yang masih bisa bertahan dan masih akhirnya roboh. Nah, saya sendiri kalau yang roboh, oke lah di upgrade, tapi jangan merubah bentuknya masih yang agak lama juga. Sebetulnya Kota Lama ini terintegrasinya banyak ya. Dari Kota Lama ini bisa ke pelabuhan, mungkin dari pelabuhan ke sini ada angkutan khusus kan, wisatawan juga ada yang dari luar pulau ya, misalnya dari pelabuhan langsung ke Kota Lama. Terus di sini juga ada itu kelenteng-kelenteng lah, itu bisa terintegrasi ke sana juga.
tidak hanya terfokus di kota lama, Mas. Kota Lama Semarang bukan sekedar destinasi wisata, tetapi juga ruang hidup yang menyimpan potensi edukatif, reflektif, dan juga kreatif bagi generasi muda. Di antara bangunan kolonial yang megah dan jalan berbatu yang sunyi, kita bisa menemukan ruang untuk berpikir, berkarya, dan terhubung secara emosional. Tempat ini cocok untuk mahasiswa yang ingin belajar sejarah secara langsung, mengenali inspirasi sosial secara langsung dari arsitektur tropis Eropa, atau sekedar merenung di tengah hiruk-pikuknya kota. Banyak komunitas lokal yang aktif menghidupkan kawasan ini, mulai dari pameran seni, pertunjukan musik, hingga diskusi publik. Sehingga tempat ini bukan hanya tentang bangunan tua, tetapi tentang bagaimana kita merawat ingatan kolektif dan menjadikan relevan untuk masa kini.